Halo semuanya, kembali lagi di channel Siaran Gaib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update cerita seram lainnya. Cerita kali ini berasal dari Kalimantan Timur tentang seorang buruh sawit bernama Jeffrey yang tanpa sadar menjadi tumbal dari perjanjian gaib yang ia buat demi menyelamatkan istrinya. Pagi itu, Jeffrey berniat meminjam uang kepada tetangganya, Bajau. "Jau, pinjam dululah, 50.000 aja. Istriku demam tinggi," pinta Jeffrey dengan suara serak. Bajau menghembuskan nafas panjang. "Pri, bukan aku nggak mau bantu, tapi aku pun kosong. Seret bener nih akhir bulan." Jeffrey menunduk. "Tolonglah Jau, buat beli bubur sama obat." "Pri, kalau aku ada, aku kasih. Tapi ini benar-benar nggak ada." Dengan hati remuk, Jeffrey pulang. Setibanya di rumah, ia melihat istrinya Rina menggigil sambil memegangi perut. "Pri, maafkan aku," ucap Rina pelan. "Jangan bilang begitu, aku cari cara lain," jawab Jeffrey sambil menggenggam tangan istrinya. Siang itu di ladang, sambil bekerja memotong pelepas sawit, Jeffrey terlihat murung. Kawan-kawannya memperhatikan. "Pri, kau kenapa? Dari pagi diam aja. Wajahmu kayak habis dikejar hantu," sambung Dadan, tertawa kecil. "Ada masalah rumah, Pri?" tanya Udin, yang biasanya paling cerewet, kini terdengar khawatir. Jeffrey hanya tersenyum kecut. "Istri sakit, aku nggak ada uang." Gading menghentikan kerjanya. "Astaga, Pri, kasihan Rina. Sudah kau coba pinjam yang dekat-dekat?" tanya Udin. "Sudah, tapi ya begitulah." Saat mereka duduk istirahat di pondok ladang, Pak Simyong, mandor kebun, datang. Wajahnya penuh kerut, tatapannya seperti selalu menyimpan rahasia. "Aku dengar kau susah uang, Pri," katanya sambil menyalakan rokok. Jeffrey mengangguk pelan. Simyong mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Kalau kau berani, ada jalan cepat." Gading langsung ikut mendengar. "Pak, jangan cerita aneh-aneh lah." Simyong mengangkat alis. "Kau mau dengar atau tidak?" Jeffrey menatapnya. "Apa jalannya, Pak?" Simyong menurunkan suaranya makin pelan. "Di belakang Blok F ada sumur tua. Malam Jumat, kau bawa ayam cemani. Teteskan darahmu ke bibir sumur, sebutkan niatmu. Biasanya ada yang membantu." Dadan tertawa tapi jelas gugup. "Aduh Pak, jangan bercandalah. Itu sumur memang angker." "Yang angker itu bukan sumurnya, tapi perjanjiannya," jawab Simyong datar. Hening sejenak. Simyong menatap Jeffrey lama. "Kalau kau mau selamatkan istrimu, cuma itu caranya." Gading menepuk bahu Jeffrey. "Pri, pikir baik-baik. Ini bukan urusan kecil." Jeffrey menunduk, tapi sudah tahu jawabannya. Malam itu, ditemani suara serangga dan angin yang menampar pelepas sawit, Jeffrey membawa ayam cemani ke sumur tua. Lumut hijau menempel di dinding, baunya lembab dan dingin. Ia tusuk jarinya. Darah menetes. "Aku butuh uang. Tolong, istriku sakit." Detik berikutnya, angin berputar kencang. Suara dari dalam sumur seperti terdiri dari beberapa suara sekaligus. "Kau akan diberi." Sejak hari itu, Rizki datang tanpa berhenti. Ada borongan panen besar, ada uang tambahan dari perusahaan, bahkan ada tetangga jauh yang tiba-tiba bayar hutang lamanya.
Rina sembuh. Tapi Jeffrey mulai merasa diawasi. Beberapa hari kemudian, di ladang, para buruh berkumpul lagi. Suasananya santai, tetapi Jeffrey gelisah. "Pri, kau makin pucat. Kau masuk angin ya?" tanya Gading. "Kau lihat, kau seperti dikejar hantu," sambung Dadan tertawa kecil. "Ada masalah rumah, Pri?" tanya Udin, yang biasanya paling cerewet, kini terdengar khawatir. Jeffrey hanya tersenyum kecut. "Istri sakit. Aku nggak ada uang." Gading menghentikan kerjanya. "Serius? Astaga, Pri. Kasihan Rina. Sudah kau coba pinjam yang dekat-dekat?" tanya Udin. "Sudah. Tapi ya begitulah." Saat mereka duduk istirahat di pondok ladang, Pak Simiong, mandor kebun, datang. "Aku dengar kau susah uang, Pri." Jeffrey mengangguk pelan. Simiong mendekat sedikit, suaranya diturunkan. "Kalau kau berani, ada jalan cepat." Gading langsung ikut mendengar. "Pak, jangan cerita aneh-aneh lah." Simiong mengangkat alis. "Kau mau dengar atau tidak?" Jeffrey menatapnya. "Apa jalannya, Pak?" Simiong menurunkan suaranya makin pelan. "Di belakang Blok F, ada sumur tua. Malam Jumat, kau bawa ayam cemani. Teteskan darahmu ke bibir sumur, sebutkan niatmu. Biasanya ada yang membantu." Dadan tertawa tapi jelas gugup. "Aduh Pak, jangan bercanda. Itu sumur memang angker." "Yang angker itu bukan sumurnya, tapi perjanjiannya," jawab Simiong datar. Hening sejenak. Simiong menatap Jeffrey lama. "Kalau kau mau selamatkan istrimu, cuma itu caranya." Gading menepuk bahu Jeffrey. "Pri, pikir baik-baik. Ini bukan urusan kecil." Jeffrey menunduk, tapi sudah tahu jawabannya. Malam itu, ditemani suara serangga dan angin yang menampar pelepah sawit, Jeffrey membawa ayam cemani ke sumur tua. Lumut hijau menempel di dinding, baunya lembab dan dingin. Ia tusuk jarinya. Darah menetes. "Aku butuh uang. Tolong, istriku sakit." Detik berikutnya, angin berputar kencang. Suara dari dalam sumur seperti terdiri dari beberapa suara sekaligus. "Kau akan diberi." Sejak hari itu, Rizky datang tanpa berhenti. Ada borongan panen besar, ada uang tambahan dari perusahaan, bahkan ada tetangga jauh yang tiba-tiba bayar hutang lamanya. Rina sembuh. Belum sempat mereka lanjut. Dari belakang pondok, Pak Simiong muncul pelan seperti bayangan. "Pri, kita bicara sebentar." Semua terdiam. Di luar pondok, Simiong menatap tanah. "Apa yang kubilang itu benar. Dan sekarang mereka menagih." "Nagih apa?" tanya Jeffrey, wajahnya memucat. Simiong memejamkan mata. "Setiap permintaan harus dibayar dengan tumbal." Jeffrey menegang. "Siapa tumbalnya, Pak?" Simiong gemetar. "Harusnya orang lain. Tapi aku bingung. Dan akhirnya aku sebut nama kau." Jeffrey menatap kosong. "Aku tumbalnya." Simiong tidak sanggup menatapnya. Hari kecelakaan itu, buruh-buruh bekerja seperti biasa. Tapi Jeffrey merasa bayangan hitam terus mengikutinya. Berkali-kali ia menoleh, tapi tidak melihat apapun. Saat mendekati mesin penggiling, bayangan itu muncul lagi.
Kali ini jelas. Tubuh besar, hitam, berdiri di belakang Gading, mengarahkan tangan ke Jeffrey. "Gading, di belakangmu." Suara Jeffrey bergetar. "Apa? Mana?" Gading panik. Alarm mesin berbunyi. Asap tebal keluar. "Cepat, matikan mesin!" teriak Udin. Namun di tengah kekacauan itu, Jeffrey merasakan dorongan keras dari belakang. "Pri, awas!" teriak semua orang bersamaan. Jeffrey terguling. Kakinya tersangkut. Suara melegang beradu. "Angkat mesinnya! Cepat! Pri! Tahan, Pri! Call mobil!" Suasana kacau. Ada yang menangis, ada yang berteriak memanggil namanya. Gading memeluk bahu Jeffrey yang mulai lemas. "Pri, dengar aku. Tahan napasmu. Kau kuat, Pri." Dadan berusaha menahan darah. "Astaga, Pri. Jangan tidur. Jangan tidur." Di tengah suara tangis dan kepanikan itu, Jeffrey melihat sosok hitam berdiri tepat di depannya. Diam, tapi seolah menagih janji. Dengan sisa napas, Jeffrey berbisik, "Aku ditebus ya?" Nafasnya berhenti perlahan. Beberapa jam kemudian, sebelum pemakaman, keluarganya menyampaikan pesan terakhir Jeffrey. "Jangan kubur aku di kampung. Kubur aku di lahan sawit." Permintaan itu dipenuhi. Karena semua tahu, bukan Jeffrey yang meminta, tapi sesuatu yang menunggunya sejak malam di sumur tua. Jenazah Jeffrey akhirnya dimakamkan di lahan sawit, sesuai pesan terakhirnya. Atau mungkin, pesan dari sesuatu yang menunggunya di balik gelap malam itu. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat, para buruh sering mendengar suara aneh dari blok pemakaman itu. Suara pelepah sawit ditebas, suara langkah kaki menyeret, kadang suara lirih seperti seseorang memanggil. "Pri." Tidak ada yang berani mendekat, karena mereka tahu ada janji yang belum sepenuhnya selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel Siaran Gaib, karena masih banyak kisah nyata dari tanah Kalimantan. Kisah yang mungkin belum siap didengar semua orang.